Pertanyaan pertama yaitu strategi dan metode pembelajaran untuk humanisasi pendidikan multikultural. Untuk strategi pembelajaran yang dapat kita lakukan ada beberapa. Yang pertama yaitu integrasi kurikulum. Maksudnya di sini yaitu menyertakan materi pembelajaran yang mencerminkan berbagai perspektif budaya dan sejarah, sehingga siswa dapat memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu metode pengajaran inklusif. Dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan gaya belajar siswa dari latar belakang yang berbeda. Ini termasuk diskusi kelompok, proyek, kolaboratif, dan metode interaktif lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran diri dan identitas budaya. Kita dapat mendorong siswa untuk memahami dan menghargai identitas budaya mereka sendiri serta budaya orang lain, sehingga dapat membangun rasa identitas dan kebanggaan diri yang positif. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan terhadap keberagaman. Kita dapat mendorong siswa untuk menghargai dan menghormati perbedaan budaya, agama, serta latar belakang melalui diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan lintas budaya lainnya. Kemudian yang kelima yaitu keterlibatan komunitas, seperti melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan untuk memperkaya pembelajaran dan membangun hubungan yang lebih kuat antar sekolah dan masyarakat. Kemudian untuk metode pembelajaran humanisasi dalam pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Metode ini menekankan beberapa aspek. Yang pertama yaitu empati dan penghargaan. Kita seorang guru dapat mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perspektif serta pengalaman hidup orang lain dari berbagai latar budaya. Yang kedua yaitu dialog dan diskusi. Dialog terbuka dan diskusi kelompok untuk membangun kesadaran dan pemahaman bersama tentang isu-isu multikultural. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan kolaboratif. Melibatkan siswa dalam proyek dan aktivitas yang mendorong kerjasama dan kolaboratif lintas budaya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan media. Memanfaatkan berbagai media seperti film, sastra, dan seni untuk mengeksplorasi dan memahami keragaman budaya. Dan yang kelima yaitu pengalaman langsung. Kita dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan komunitas dari latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural. Untuk konsep, pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dengan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi secara aktif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Untuk kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan multikultural. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 13 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, yang menjamin akses dan mutu pendidikan bagi semua warga negara. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah. Lalu untuk implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya
Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang inklusif, yang membuat materi tentang berbagai budaya dan kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menggunakan metode pengajaran yang beragam, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan partisipatif. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, yang dimana semua peserta didik merasa diterima dan dihargai. Lalu yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ini.